Iya, offline capek bener-bener. Kemarin aku aja ngadain offline aja, aduh capek sih. Kalau online kan enak, habis kelar, bye. Kalau Ya. itu kan kita mesti stay dulu, mesti ngobrol-ngobrol, terus datang mesti lebih Wah, ini awal. besok HK apa nih? Pertanyaan jebakan. Ini dua-dua tak suka kasih sandal nih kalau yang di grup SLL tadi. Hmm. Di grup saham lucu-lucu nih dua angka BRPT atau Dewa, aku udah kasih kode tadi pagi. Kasih sandal dulu, BRPT sandalnya tebel, Hmm. Dewa sandalnya agak tipisan. Iya, Dewa tuh kan kemarin waktu turun itu kan udah tak kasih sign oversold. Nah, kemarin Online 78 itu Januari seperti biasa MO, ya kan? ya market outlooknya Cicua itu jarang miss apa yang dia ngomong jalan semua. Dia nggak pernah suka rokok. Kemarin ngomongin rokok gila naiknya Wismillah kayak Edan. Jadi sebelum ketinggalan boleh nanti yang belum pernah ikut Outlooknya nanti baru ada lagi. Jadi tanggal 2 Desember kita ada offline class. Offline kelasnya diadakan di Hotel Ashley. Tiketnya bisa cari di blibli.com. Cari aja tiket offline. Judul tiketnya itu coba aku lihat Di ya di foto sini ya. Tadi aja tunjukin. uh, Brand ini dan stock aman udah picking. dibahas sampai capek, men. Iya. Iya, brand dan aman udah sampai pegel. Ini kelasnya kayak gini ya, kelas stock picking. Tuh, jadi ada 3 kelas dapatnya 1.800.000 tapi dapat 3 kelas. Jadi kelas fundamental, kelas teknikalnya juga bukan teknikal yang biasa nih, teknikalnya kita belajar Minervini. Gue Minervini adalah juara fundamental pasti gue championship. kasih kalian kayak Hmm, iya, apa tuh yang mau bukan yang diajarin? bertele-tele lah, bertele-tele buka buku sendiri lah. Gue kasih kalian summary, terus gue kasih kalian gimana apply, ya Hmm, kan, ke kita punya stock market. Terus sebenarnya yang penting itu apa? hmm, apa Cik? Oh, Desa nanti dan di kelas maksud gue. oh. Bukannya nanti kita mau belajar kayak beberapa penting yang perlu dilihat termasuk salah satunya flow ya? Iya, salah satunya flow. Makanya Oke. Stockbit itu mesti nanti gue abis gue kan orang Stockbitnya di Stockbit itu flow tuh sebenarnya kelihatan. Mm-mm. Itu orang Stockbit, Gubrak nih bukannya masih orang ajaib. enggak Stockbit dia abis gue Stockbit kan ajaib nggak jadi. Bukan yang Oh, ajaib kan yang yang ajaib kan nggak speaker, jadi. Yang speaker yang itu speaker. algoritma, Iya. bukan Oh, ajaib. oh, Algoritma itu oh, oke. sekolah untuk coding, sekolah untuk data Iya, science. kalau sekolahnya sendiri bayar mahal. Kita cuma 1.800.000 sudah dapet ini, Iya. ya kan? Jangan Ini sampai ini masih ada tanya friend apa kabar tadi gue udah ceritain pokoknya I udah just explain once for ntar all. ntar nonton recording lagi aja, recordingnya. Bisikan tuyul udah banyak dari tadi sampai sekarang. Sekarang kita mau kasih bisikan setan aja. Bisikan setan tiketnya udah mau habis. Nih teman baik gue makanya siapa presiden RI next year. Gue juga nggak tahu. Banyak plot twist, nggak ada yang Banyak tahu. plot twist bener. Iya. CNMA aku suka CNMA tapi story tahun depan kali itu baru main. Cars, Ya enggak? Cars ini ya menurut orang-orang yang pede si Kalif tuh paling pede. Katanya Oh diemin iya. aja, ya kan? Iya. Iya. Diemin aja ntar 200 kata si Kalif. At least Kali waktu Kars kalau mau trading bisa. Biasa kalau dia lagi turun sekitar range-nya wah, di harga ini yang 10. bilang friend 200 nggak mungkin lah. Itu kayaknya nyangkut sih. Yang bilang 200 nyangkut sih. Itu friend kalau dulu mergernya dulu mungkin bisa. Mergernya tuh sudah setelah Indosat merger jadi telat lah. Makanya kadang timing itu penting. Iya, benar. Oke. Okay. ADMR kembali 2000 itu keinginanku juga. Of course, tapi kan kita mesti lihat komoditinya bisa balik lagi nggak. Dan sebenarnya kalau dia punya aluminium jadi sih, gua nggak mungkin bisa ya 2000 ya. Tapi itu tahun 2025 akhir ya. Iya. Kalau kalian bisa nge-hold lama sih potensi ini ada. Cuman kan bakalan lama gitu. Sabar nggak? Wah, ini Yung main apa, Ci? BRPT Yung. BRPT itu sahamnya Papa Yogo, Prayogo. Aku suka TPIA loh, soalnya chartnya itu gila. Itu chartnya TPIA udah Minervini. Jadi nanti kita belajar teknikal Minervini itu ada beberapa syarat-syarat yang harus dilewatin. Kalau udah lewat itu Minervini artinya udah kayak
naik terus, you bisa keep aja terus. Nah ini nanti kita akan belajar Mahal ini. apa? Ada yang bilang mahal ini. Mahal tuh kayak bisa sih Mahal menurutku. kan mau main loh. Iya, menurutku Gue sih bisa kan sih. mau main Tapi loh. gua nggak tahu exactly kapan gitu. Nanti kalian wajib nggak main-main walah, woy. Ini udah nope mah udah stabilize, udah stabil, tinggal jangan nanti pas kalau mau nitip sendal sih oke sih. Soalnya kita nggak tahu dia bisa tiba-tiba kalau naik kenceng. Tuh kayak Wasa mau rups. Teneng. Aduh, Wasa dari untung banyak sampai jadi boncos jadinya kagak dijual-jual. Dari untung disayang-sayang, pikir mau cuan banyak, turun. Ih, capek deh. Gitu. Iya, TPIA bisa lah all time high. Aku yakin sih, soal capek masih cakep banget. Oke, mungkin kita Nah, 2 ini menit ya. lagi. Ini aku mau ngomong nih. Kita punya finance minister is the best in the world, oke? Bu Sri Mulyani itu. Nah, tapi as a the best in the world, dia paling jaga nomor 1 adalah surat utang pemerintah. Ya kan? Jadi dia tuh orangnya bond fokus. Dia ada duit banyak, yang dilakukan pertama kali apa? Bayar utang. Supaya utang kita turun. Asing dulu 30% pemegang utang kita, sekarang tinggal less than 15% asing. Itu lokal yang pegang, fund yang pegang, bank yang pegang. Dulu itu seingat gua, si BPJS itu selalu jadi penyokong indeks kita, terutama barang-barang SOI, ya nggak? Iya. Tapi the past a few years sejak kejadian Jiwasraya, semua orang tuh takut beli equity. Takut diadilin. Jiwasraya, Asabri kan waktu itu rame-rame. Ya, sampai sekarang Jiwasraya juga belum beres gitu kan. Jadi BPJS juga nggak begitu berani beli equity secara percentage. Jadi bond. Jadi I would say that selama ministernya finance Ibu Sri Mulyani, I think kita punya kebijaksanaan itu bond centric, not equity centric gitu loh. Jadi equity kita kehilangan flow dari government punya pension fund. Soal pension fund takut banget kayak Jiwasraya nasibnya gitu. Jadi hati-hati banget. Jadi mereka nggak mau ambil resiko. Yaudah, gue ngambil bond aja lah. Bond asal bond yang government gitu kan, lu pegang pasti by maturity nggak mungkin default. Ya kecuali lu apes kena yang construction kemarin gitu kan. Tapi kan seharusnya kalau yang SOI kan jarang default. Iya, benar. Nah, tadi pertanyaan kapan fund pindah dari bond ke equity? Ya mungkin tunggu ganti minister ya. Kalau minister yang baru ini lebih ke arah equity, baru kita mungkin dapat suntikan flow dari government pension fund, which is itu sudah absen sejak kejadian Jiwasraya. Itu parah. Itu actually waktu itu yang membuat kita digebukin asing ya. Asing keluar langsung indeks kita minusnya ngeri 140 poin, 120 poin karena nggak ada BPJS yang nampung. Dulu tuh ada BPJS yang nampung kalau kita lagi digebukin. Dan BPJS kita tuh kaya sebenarnya, bisa nampung yang untuk big cap ya. Toh kalau mau nahan indeks kan cuma butuh big cap. Cuma kan nggak berani gitu. Iya, benar sih. Tanggal 2 Desember nih aku mau ini workshop di Surabaya. Aduh, gue tuh males banget. Jauhan. Ini 1 kali workshop aja berat. Gue cuma bilang kita 1 kali aja setahun berat. Iya. Ya itu offline. Kali ini offline, jadi sekalian ketemu kalian semua. Kalian yang mau minta, nanti kita akan bikin yang dinner, itu mahal. Acaranya apa tuh di Blibli? Susah cari Blibli aja tuh di tag sama udah dipin sama si Rita. Iya. Nah, stock picking class. Astra bulan Oktober kemarin penjualan mobilnya jelek banget. Iya. Jelek. Hati-hati guys. Market pingin capres yang mana? Jujur ya. Tadi tuh gue ketemu my team ketemu kayak regional strategis yang terkenal, Chris Wood namanya. Dia penulis Greed and Fear, has been monitoring Asia Pasifik itu in the past 30 years, tahun 96 dia juga udah ada kayak. Actually asing don't care. Gitu. Asing don't care capresnya siapa, yang mereka mau tuh siapa yang lanjutin polisinya Jokowi. Karena menurut dia tuh Jokowi is the best president we ever have. Jadi mereka mau
continuity of the policy. Jadi kita lihat aja, kalau capresnya ini semua mau ganti Jokowi ya pasti sampah gitu kan, asing nggak suka. Tapi kalau continuity of policy ya asik Berarti suka dua. gitu aja. Berarti dua, ya chances yang paling tinggi ya Ganjar. Terus abis itu baru Prabowo. Kalau dua itu menang, Nah, surprisingly banyak survei mengatakan Prabowo bisa menang satu putaran. Jadi kita lihat kejadian itu bener nggak? Kan iya, survei kadang-kadang misleading gitu kan. benar. Terus kan sekarang zamannya plot twist, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ada kejutan. Class of Plan ada di Jakarta ya? Ya, ada di Jakarta di Hotel Ashley. Itu aku udah pin untuk Oke. Asing suka di Jokowi, suka apanya? I think the highlight of Pak Jokowi waktu dia bisa menanggulangi COVID. COVID itu semua negara modern. Indonesia tuh ya, kalian tuh harus bersyukur. Aku tuh ke Amerika mau colok hidung tes itu aja susahnya setengah mati. Ada gratisan di pinggir jalan tapi hasilnya 3 hari. Terus kalau Indonesia kan kita COVID waktu itu tes hidung yang PCR aja cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 24 jam tinggal bayar piro gitu kan. Di Amerika tuh T+3. Kalau lu mau T+2 apa T+1 langsung keluar harga $170, $200. Mahal banget. Terus yang antigen itu yang colok cuman berapa detik itu nggak available, nggak banyak tersebar gitu loh. Nggak kayak di Indo. Jadi merasa di Indo tuh waktu COVID tuh gila, Indo kok lebih keren dari Amerika ya ternyata ya. Jadi itu one of the kesuksesan Pak Jokowi ya. Kita negara berkembang. Tapi kita death toll-nya tuh nggak setinggi yang kayak US. Yang negara maju gitu. Terus kita kekurangan rumah sakit langsung Wisma Atlet jadi rumah sakit gitu kan. Jadi tempat isolasi. Maksudnya we are not bad at all. Jadi Pak Jokowi dengan cara penanggulangan COVID yang kayak gitu kelihatan banget dia tuh kayak world class presiden gitulah. Jago banget. Iya, itu yang membuat asing tuh suka. Memang semua programnya jalan sih ya. UT itu kan mining kontraktor. Kalau coal-nya suram, dia juga suram gitulah. Yuti lagian dalamnya walaupun Yuti itu kaya ya, cashnya banyak dan dia kan baru akuisisi tuh nikel, tapi dia akuisisinya lumayan mahal sih menurut gua dibanding yang Harum akuisisi. Harum akuisisi lebih murah. Mungkin Sinema itu miss resultnya karena banyak hal di Amerika tahu demo karena kan ada wacana menggantikan bintang film sama AI. Jadi demo, jadi aktor-aktor asosiasinya tuh mogok kerja nggak mau bikin film. Nah, sinema itu kalau nggak ada film gimana dapat penonton ya kan? Itu satu. Terus kedua ya makanya miss, padahal baru IPO tapi miss. Jadi orang kayak BT gitu aja sinema. Jadi kita mesti lihat apakah di Amerika yang penyuplai film ini udah normal apa enggak gitu. Sinema bukan main tahun ini Ci, tahun depan. Kayaknya CGIC yang kan ada 2 tuh ya, yang investornya itu kayak mau exit, abis dia exit nanti baru bisa gerak. Tapi pokoknya story-nya bukan story ini. Terus filmnya kemarin ada yang Indonesia tuh kan. Sebenarnya Indonesia nih ya negara yang kayak di India lah, kayak Cina juga. Film bule di sini tuh nggak gitu laku, nggak selaku film lokal sih. Jadi tapi film bule yang blockbuster tetap dibutuhkan ya kayak Marvel gitu, tetap undang lah, terutama di kota-kota besar. Kalau kota-kota kecil sih yang laku film hantu. Iya, film hantu, film setan. Tapi hari ini dua ini film sama RAM naik tuh nggak jelas naiknya ada apaan. Nggak dengar. Terus tadi ada naik SMA. Nah SMA ini sama MNC tuh sama. Dia belum balik revenue dari ad-nya. Sejak pergantian ke digital mereka belum recovery fully. Jadi ya pasti angkanya masih tetap suram lah, nggak sebagus dulu itu aja. Iya dibunuh sama digital kan analog TV. Iya jadi itu yang bikin berat. Ini lucu. Film di Indo isinya kuntilanak. Justru makin kuntilanak makin banyak yang nonton. Bagus banget. Oke. Nanti jam berapa nih? Jam 10 deh, 7 menit lagi kita off. Iya. Ram tuh baru dijawab sama Rita hari ini Ara. Iya, Ram hari ini Ara, tapi sebenarnya aku nggak denger berita, nggak denger. Kemarin resultnya setahu aku jelek deh. Cuma mungkin apa udah terlalu turun terlalu banyak, terus dia udah stabilize, hari ini rebound.
Rebound Oke, tapi Gajah harganya Tunggal masih kemarin kita visit karena resultnya bagus. Kayaknya fourth quarter masih aman, resultnya masih lumayan oke karena dia basically dapat inventory murah lah si Gajah Tunggal itu. Terus kayak dia ada lumayan bayar bondnya dia, maksudnya interest expense-nya lumayan turun. Jadi angkanya harusnya fourth quarter lebih oke. Tapi volumenya tuh nggak nambah. Penjual nggak nambah dia. Iya, aku nggak suka Gajah Tunggal mainnya susah nggak jelas. Atau ada seller. Iya, ntar naik kenceng terus tiba-tiba turun. Aduh, males deh. Mainnya aku nggak bisa yang. Tadi healthcare aku udah jawab ya. Healthcare tuh rumah sakit sebenarnya bagus. Kemarin banyak yang ke ISPA kan. Jadi Benar-benar. rumah sakit. Cuman iya, karena insurance ini kayak mogok ngasih cashless. Gue jujur ya, gue merasa tuh pasti ada impact ke hospital. Tapi gue nggak tahu impact itu keluar di fourth quarter apa keluar di first quarter nanti. Tergantung berapa lama orang suruh cashless. Orang nggak bisa cashless. Orang nggak bisa cashless tuh berat loh. Gue soalnya pernah lupa ya, ke Singapura lupa minta cashless kan. Gue pikir udahlah ring aja, gue malas minta cashless. Gue bayar semua tuh. Hampir habis 30.000 US. Oh, nggak digantiin. Ganti 2 bulan lebih, Pok. Itu 300 juta, kan. Gue bayarin mami gue kan. Jadi, wah, gila sampai terus mau minta gantinya tuh, maksudnya digantinya tuh pakai berantem dulu biasa kalau reimburse. Ya kan di-clarify gini. Iya. Jadi lu kayak merasa gila ya, gue bayar insurance tapi minta dibayar yang menjadi hak gue aja, kayak mesti dicurigai gue penjahat gitu kan. Iya. Repot, dia minta ini udah kasih data kurang, minta lagi data lagi. Aduh, sampai kayak udah hopeless. MDK kok di bawah 1.000 terus bisa naik lagi. Arci jadi dijual nggak sih? Tuh lu lebih tahu dari gue kalau Arci. Arci ya kemarin sempet on, tapi aku bilang sih nggak begitu cepet ya. Harusnya nggak secepet ini. Cuman Arci itu sentimen happy kalau dia pollingnya lagi naik. Nah, barang-barang Happy Hapsoro tuh naik kayak Arci, terus ada Raja kayak gitu. Lebih sentimen ke sana sih. Kalau untuk dijual kayaknya ada penjajakan, tapi belum finalize gitu, masih. Oke. Yang MAPI ini growth ke depannya tuh kayak kan kemarin growth kenceng nih. Ke depan kayak lebih rendah daripada yang kemarin. Terus orang itu pada switch dari MAPI ke ACE. Jadi MAPI itu dijualin karena fund-fund yang asing terutama ganti ke ACE karena dianggap ACE itu baru recovering. Jadi itu yang dikejar. Makanya MAPI resultnya juga nggak terlalu bagus kan ya? Iya, ya karena itu kan. Ya growth-nya udah nggak sebanyak dulu lah. Apalagi nanti tahun depan, kan ini dari high base tahun ini. Tahun 300 juta juga tetap kaget ya, kalau nggak dibayar-bayar juga marah, weh. Mari ya tunggu Erick Thohir jadi somebody spesial. Apakah ntar jadi gubernur DKI? Bovin itu menurutku oke, harga sekarang nih oke, boleh nyandal dulu lah Bovin. Itu the best multi-finance company. Cuma bener, karena habis di hack itu mungkin it take longer time untuk recover. Jadi mungkin recover itu tahun depan. Ya kan, aku nggak tahu first quarter, second quarter. Cuma harga sekarang I don't mind nyandal. Itu personal opinion ya. Disclaimer on semuanya. Dan technicalnya dia udah nge-break ke MA berapa nih? MA 50 loh. Gila, hebat juga. Kemarin pada turun sampai 900 lebih yang resultnya jelek itu loh. Udah kan, ADMR tahun depan gak ada DMO. Dia udah gak kena. Iya. Bagus. Tahun depan menurut Goldman Sachs second half bunga turun. BBTN ada view nggak, Ci? BBTN? Enggak sih. Gue gini ya, kalau menurut gue BTN itu lu mau main rumah ya, lu kalah sama BCA kan. Mortgage BCA lebih murah, lebih bagus gitu. Jadi lu mesti main mortgage murah itu kan yang sama government FLPP. Maksudnya ya ngapain gitu gue beli BTN gitu. Mending kalau gue mau mortgage gue beli BCA aja. Oh iya sih, benar. Baterai mau habis sih. Udah. Iya. CPO itu sektor yang sampai sekarang tidak kemana-mana. Iya. Pusing deh. Tiap kali ada harapan langsung pupus. Hilang lagi. Tekim menurutku masih oke sih kalau Tekim ya. Tekim. Oke, dari 4 Big Bang itu
ini kita ngomongin flow ya. Kan public bank itu semua bagus ya. Kapan kalau kalian yang tracking flow, BCA tuh yang paling dihajar dari awal tahun ke bawah. Waktu itu BRI dibeli awal tahun, terus terakhir BRI diturunin, yang dibeli Mandiri. Mandiri terus BNI baru nyusul. Tapi sampai pertengahan tahun itu, pokoknya sampai sampai September, BCA tuh dihajar terus. Jadi paling aman karena posisi asing udah keluar banyak kok di BCA. Saat ini gue paling suka BCA. Terus biasa ada dividen akhir tahun, Desember. Jadi interim. Aku tunggu asing tuh rotate, semua kan rotate. Ini rotate karena dia udah jual BCA, mesti rotation berikutnya dia beli BCA. Ya BCA. Jadi ada katalis. Selain harga udah turun banyak, ada ini ada nanya dari oil tuh gue ya jujur, gue selalu ada bilang tuh undersupply karena nggak ada penemuan baru yang signifikan di dunia. Tapi lawannya oil itu adalah EV. Karena EV-nya setiap 10 mobil terjual di Cina, 8 mobil EV, otomatis gue nggak pakai oil kan. Jadi gue nggak heran kalau Cina consumption of oil itu turun terus. Lalu mereka pakai electric vehicle ya pasti turun terus kan. Itu dan sekarang Amerika ikutan pakai EV, Eropa ikutan pakai EV. Jadi globally oil itu nanti ujungnya dipakai buat pesawat terbang sama kapal, sama dijadiin obat petrochemical gitu loh. Yang ke mobil, kalau Indonesia pun ikutan EV, negara kayak kita ini bisa mobilnya EV banyak, we don't use oil also. Ya kan? Kalau long term itu view-nya. Kalau view short term ini jujur ya, supply-nya masih kurang. Dan ditambah perang. Tapi perang kemarin kan ternyata tidak ada yang kenain si Iran punya oil lah. Pokoknya oilnya masih aman. Belum ada peluru nyasar. Terus berita China punya ekonomi slowdown itu impact more. Ditambah Amerika punya reserve naik karena ya mungkin pemakaiannya nggak sebanyak itu. Dan Amerika mulai beli kan. Harga 70 berapa kemarin dia beli. Dan Amerika sekarang kan EV-nya juga mulai banyak nih. Nah, mulai banyak. Kalau maksudku karena ada berita dua itu oilnya tuh nggak naik, nggak jebol ke 90 gitu loh. Tapi 75-80 ya is okay for oil company, they still make money gitu.